Shalom, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya dengan Marlin Paredi dari Sekolah Tinggi Teologi Global Globe Indonesia Prodi Teologi semester 5 akan membawakan presentasi untuk mata kuliah Teologi Agama-Agama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Diki Kansil MTH MPD. Yang mana topik yang akan dibahas adalah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat-saat ini. Dengan tema merajut spiritualitas generasi digital di era postmodern. Era postmodern ditandai oleh pluralitas kebenaran, pergeseran otoritas, dan dominasi teknologi digital yang masuk hampir ke seluruh aspek kehidupan. Pertanyaannya adalah bagaimana sebagai generasi digital, khususnya generasi Z dan milenial muda, membangun spiritualitasnya di tengah perubahan besar yang ada saat ini. Seperti kita ketahui, di era postmodern membawa banyak perubahan dalam cara manusia memahami kebenaran dan otoritas. Ditambah perkembangan teknologi digital telah membentuk ulang cara kita berinteraksi, belajar, bahkan beribadah. Sebagai pendahuluan, kehidupan manusia di era postmodern ditandai oleh relativisme kebenaran, derasnya arus digitalisasi, dan melemahnya ikatan komunal. Generasi muda, khususnya generasi Z dan milenial, hidup di dalam dunia yang selalu terkoneksi. Namun, ironisnya sering merasa terasing secara spiritual. Sebagai umat Kristen, kita diundang untuk tidak hanyut oleh arus budaya ini, melainkan menghidupi iman secara kreatif dan setia. Oleh karena itu, merajut spiritualitas generasi digital bukan sekedar pilihan, melainkan tugas panggilan gereja pada zaman ini. Mengapa kita harus merajut spiritualitas generasi digital? Karena di era postmodern mengaburkan kebenaran absolut. Kebenaran dianggap relatif, sehingga nilai iman sering dipertanyakan. Gereja perlu menegaskan kembali dasar iman Kristen yang terdapat di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mengapa kita harus merajut? Karena generasi muda pada umumnya haus makna, bukan sekedar ritual. Generasi Z mencari otentitas. Apabila gereja tidak mampu menghadirkan iman yang hidup, maka mereka akan mencari alternatif di luar iman Kristen. Mengapa kita harus merajut? Karena teknologi adalah ruang misi baru. Dunia digital adalah areopagus modern, tempat percakapan, tempat mengeluarkan ide, dan nilai dipertukarkan. Bila gereja tidak hadir dengan bijak, nilai Kristen tidak bisa mewarnai ruang ini. Mengapa kita harus terus merajut? Karena masa depan gereja ada di tangan generasi ini. Tanpa pembinaan iman yang kokoh, maka generasi digital mudah terjerat krisis identitas, hoaks, adiksi digital, dan moralitas yang cair. Bagaimana kita mempertahankan nilai spiritualitas Kristen kita di era postmodern? Dengan kita menghidupi firman di dunia digital. Memanfaatkan setiap aplikasi yang ada, yaitu Alkitab online, renungan daring, dan komunitas virtual.
tetapi tetap menekankan ke dalam devosi pribadi dan disiplin doa. Bagaimana mempertahankan ada liturgi hibrida, online dan onsite. Gereja hadir di ruang fisik sekaligus digital tanpa kehilangan keintiman sakramentalnya. Misalkan kelompok sel via Zoom, doa bersama via WhatsApp, tetapi tetap ada perjamuan kudus secara tatap muka. Bagaimana kita mempertahankan? Jadikan komunitas sebagai tempat akuntabilitas. Generasi muda tidak cukup hanya konsumsi konten rohani. Mereka perlu komunitas kecil yang nyata di mana adanya saling menegur, mendoakan, dan menumbuhkan iman. Bagaimana kita mempertahankan nilai spiritual Kristen di era postmodern? Ada etika digital Kristen, menanamkan nilai kasih, kejujuran, dan pengendalian diri dalam interaksi online, membentuk disiplin, filter konten, dan literasi media. Bagaimana menggiring generasi Z dan milenial muda? Perlunya pendampingan relasional. Anak-anak muda butuh teladan, bukan hanya pengajaran. Kehadiran mentor rohani yang konsisten lebih berdampak daripada sekedar program. Perlu ada pengajaran yang kontekstual, menggunakan bahasa media musik, dan media yang relevan dengan kehidupan keseharian anak muda, tetapi tetap berakar kepada Injil. Bagaimana kita perlu membangun ruang aman. Gereja menjadi tempat di mana anak muda bisa bertanya, berproses, bahkan mengungkapkan keraguan tanpa takut dihakimi. Bagaimana menggiring generasi Z dan milenial? Adanya integritas iman dalam kehidupan nyata. Anak muda diajar bahwa iman bukan hanya sekedar atau soal gereja, tetapi juga menyentuh studi, pekerjaan, relasi, hingga penggunaan media sosial. Mengapa kita perlu merajut spiritualitas itu penting? Supaya iman Kristen tidak tercerabut. Tanpa pembinaan, generasi muda mudah hanyut dalam relativisme postmodern. Supaya gereja tetap relevan, gereja yang gagal memahami dunia digital akan ditinggalkan oleh generasinya. Supaya dunia digital menjadi ladang misi, alih-alih menjadi ancaman, teknologi dapat menjadi alat kesaksian. Supaya generasi digital bertumbuh menjadi saksi Kristus, mereka harus diperlengkapi, bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk pengaruh yang positif. Kerangka teoritis postmodernisme. Dunia saat ini ditandai dengan cara berpikir postmodern, yaitu menolak kebenaran yang tunggal. Semua orang bebas punya kebenaran sendiri, tapi banyak anak muda lebih suka memiliki beragam pilihan spiritualitas, meditasi, self-healing, mindfulness, hingga konten rohani di YouTube. Mereka cenderung memilih sedikit dari sini, sedikit dari sana, daripada berkomitmen penuh pada Kristus. Akibatnya,
Injil sering dipandang hanya sebagai salah satu opsi, bukan kebenaran sejati. Generasi Z dan milenial di zaman digital native. Generasi ini lahir dan besar dalam dunia digital. Gadget, internet, dan media sosial lainnya sudah menjadi bagian hidup mereka sejak kecil. Ciri-cirinya itu kritis, tidak mudah percaya begitu aja. Mereka suka bertanya mengapa harus percaya ini, mengapa harus percaya itu. Mencari otentisitas. Anak muda akan menolak kemunafikan. Ingin melihat iman yang nyata dalam tindakan, bukan hanya teori. Mudah terdistraksi. Perhatian mereka sering terpecah oleh notifikasi, konten viral, dan algoritma media sosial. Artinya gereja perlu berbicara dengan bahasa mereka tanpa kehilangan kedalaman iman. Spiritualitas Kristen. Di tengah postmodern dan digitalisasi, gereja harus kembali ke inti spiritualitas Kristen, bahwa iman bukan hanya ritual agama, tetapi perjumpaan pribadi Kristus. Spiritualitas sejati selalu relevan karena Kristus hadir di setiap zaman, termasuk zaman digital saat ini. Artinya, meski media berubah, offline atau online, isu dan esensi Injil tetap sama. Kasih, kebenaran, dan anugerah. Gereja harus mampu membumikan Injil ke dunia digital tanpa kehilangan esensinya. Bukan berarti mengubah Injil agar sesuai tren, tetapi mengkomunikasikan Injil dengan cara yang bisa dipahami oleh generasi sekarang. Contohnya, Injil diberitakan lewat konten kreatif di TikTok, podcast, atau YouTube. Firman Tuhan dikontekstualisasikan dengan isu-isu nyata yang dialami generasi digital, kecemasan, ketakutan, pencarian jati diri, relasi, hingga kesehatan mental. Tetapi pada saat yang sama, kebenaran Alkitab tidak boleh dikompromikan hanya demi popularitas. Kajian literatur. Kajian literatur yaitu gereja dan digitalisasi ibadah. Pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai dengan 2022 menjadi laboratorium besar yang memaksa gereja bertransformasi ke dunia digital. Dari gereja besar hingga gereja desa, semua belajar memakai Zoom, YouTube, Facebook, sampai WhatsApp group untuk menjaga jemaat agar tetap terhubung. Menariknya, meski pandemi sudah mereda, banyak jemaat memilih melanjutkan ibadah hybrid. Sebagian hadir di gedung, sebagian tetap bergabung secara online. Artinya, digitalitas bukan sekedar darurat pandemi, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan jemaat. Riset tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental dan spiritual remaja. Psikolog agama tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai studi kasus menegaskan bahwa
pengguna media sosial yang berlebihan menimbulkan banyak dampak negatif, yaitu kecemasan karena perbandingan diri dengan orang lain, kesepian. Meski terlihat aktif dan punya banyak teman digital, rasa tidak puas dengan hidup sendiri karena standar palsu yang ditampilkan secara online. Tetapi di sisi lain, konten rohani digital terbukti memberikan penguatan dan ketenangan jiwa. Renungan harian di Instagram, video pendek di TikTok dan di YouTube, komunitas doa online by WhatsApp ataupun Telegram. Media sosial adalah pedang bermata dua, bisa merusak tapi juga bisa menyembuhkan. Yang ketiga itu artikel teologis praktis mengenai generasi digital dan misi Kristen di ruang digital. Artikel-artikel teologi praktis dari 2019 sampai dengan 2025 banyak menekankan generasi muda tidak hanya lagi mencari altar di gedung gereja, tetapi juga ruang digital. Doa persekutuan dan firman bisa dialami lewat layar gadget. Ruang digital menjadi altar modern, tempat anak muda bertemu dengan Tuhan di tengah hiruk-pikuknya algoritma. Tantangannya bagi gereja adalah bagaimana mendampingi generasi ini supaya ruang digital bukan jadi jebakan, melainkan sarana anugerah. Gereja tidak bisa anti digital, harus mengikuti masa. Jika gereja menolak, maka generasi muda akan mencari jawabannya di tempat lain. Tugas gereja hari-hari ini bukan sekedar ikut tren, tapi membimbing generasi digital agar menggunakannya dengan sehat, mendorong keseimbangan antara online dan offline, mengatur diskremennya rohani dalam menghadapi hoaks dan distraksi. Mengingatkan bahwa Yesus hadir di ruang digital, memulihkan dan menuntun generasi ini. Sebagai studi kasus yang konkret, lonjakan penggunaan aplikasi Alkitab YouVersion Alkitab Sabda di masa pandemi. YouVersion dirilis oleh Life Church terus berkembang. Ini menjadi salah satu aplikasi Alkitab terbesar dengan pengikutnya kurang lebih 500 juta. Setiap hari jutaan orang membaca renungan, membagikan ayat, dan membangun kebiasaan rohani lewat fitur Bible Plan. Transformasi digital bukan sekedar tren, tetapi sarana Allah membuka pintu baru untuk membawa firman-Nya menembus seluruh batas ruang dan waktu, bahkan bahasa. Ibadah daring atau hibrida di gereja-gereja Indonesia saat COVID berlangsung di 2020 hingga di 2021. Pandemi COVID membuat ibadah tatap muka berhenti. Generasi di seluruh dunia termasuk Indonesia beralih ke Zoom, YouTube, Facebook Live, bahkan Instagram Live. Banyak jemaat yang awalnya tidak pernah hadir dalam ibadah, jadi bisa mengikuti dari rumah. Bahkan jemaat diaspora yang tinggal di luar negeri tetap terhubung dengan gereja lokal. Setelah pandemi, format hibrida masih bertahan,
Ibadah online menjadi pintu masuk bagi orang-orang yang ragu datang ke gereja secara fisik. Pandemi mengajarkan bahwa gereja bukan gedung, tetapi tubuh Kristus yang bisa hadir bahkan melalui layar digital. Ada lagi gerakan literasi digital oleh pemerintah dan gereja untuk menangkalkan hoaks dan radikalisme. Generasi digital sering menjadi korban informasi palsu, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Media sosial penuh dengan hoaks yang kadang masuk juga grup-grup gereja. Contohnya pada saat menjelang pemilu 2019 hingga 2014, banyak jemaat terpecah karena berita hoaks di WhatsApp atau TikTok. Gereja harus mengajarkan kemampuan membedakan kebenaran. Pada Efesus 4 ayat yang ke-14, agar jemaat tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Menjadi Kristen di era digital bukan hanya soal membaca Alkitab online, tetapi juga bagaimana hidup dalam era digital, berkata benar dan menolak terlibat dalam arus kebohongan. Analisis Bible Teologi. Di Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Paulus menekankan transformasi batin bukan sekedar mengikuti pola dunia. Bagi generasi digital ini, berarti kita tidak boleh sekedar hanyut dalam arus algoritma media sosial, tren viral, dan hedonisme digital. Dunia digital sering memaksa orang untuk mengeluarkan review, mengejar like, view, atau pengakuan online. Namun firman Tuhan mengingatkan kita agar hidup berfokus pada nilai kekekalan, bukan sekedar validasi digital. Generasi Kristen perlu belajar membedakan yang baik, benar, dan berkenan kepada Tuhan sebelum merayap budaya digital lainnya. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, amanat agung. Amanat agung tidak mengenal batas ruang dan waktu. Murid Kristus dipanggil untuk menjangkau segala bangsa dengan cara yang relevan. Di era postmodern, segala bangsa juga berarti segala platform dunia digital. Kini Injil diberitakan bukan hanya lewat mimbar gereja, tetapi juga melalui Instagram, TikTok, podcast, YouTube, blog, dan ruang virtual lainnya. Gereja harus mengembangkan misi digital, membuat konten rohani yang relatif dan bermakna, menjadi saksi Kristus dalam interaksi dalam dunia sehari-hari. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 34. Paulus di Areopagus. Di sini Paulus berdialog dengan orang-orang Athena yang memiliki banyak altar dan filsafat yang berbeda. Ia tidak menolak budaya itu secara formal atau secara frontal, tetapi masuk memahami lalu menghubungkannya dengan Injil Kristus. Dunia digital adalah Areopagus modern, ruang di mana berbagai ide, filsafat, budaya postmodern bertemu. Generasi Kristen dipanggil untuk hadir, berdialog, dan membawa kebenaran Kristus
tanpa kehilangan identitas iman. Injil harus dikomunikasikan dengan bahasa yang dapat dipahami generasi digital. Implikasi praktis. Untuk gereja lokal, model kurikulum pembinaan rohani bagi anak muda. Membuka ruang dialog generasi muda, menyediakan mentoring iman secara hybrid, serta melatih pelayan yang melek digital. Bagi keluarga Kristen, orang tua berperan sebagai role model penggunaan teknologi rohani, bukan sekedar melarang. Bagi masyarakat luas, gereja memberikan kontribusi positif dalam literasi digital, perdamaian dunia maya, dan penguatan moralitas publik. Strategi gereja. Disiplin rohani digital, membiasakan doa dan renungan harian dengan bantuan aplikasi, bukan hanya scroll media, like media, view, follow, tapi biasakan doa dan merenung untuk setiap firman Tuhan. Komunitas iman hibrida, cell group yang bisa offline dan online, menjaga keintiman sekaligus keterjangkauan. Adanya etika digital Kristen, mengajar jemaat tentang ujaran kebencian, hoax, cyberbullying, supaya menjadi saksi Kristus di dunia maya. Menjaga tradisi iman, sakramen, doa bersama, dan ibadah fisik tetap dipertahankan agar tidak semua diganti ke dunia digital. Kesimpulannya, merajut spiritualitas generasi digital di era postmodern adalah panggilan mendesak. Gereja tidak boleh menolak zaman, melainkan menguduskannya dengan Injil. Dengan menghidupi firman, membangun komunitas otentik, menerapkan etika digital, serta mendampingi generasi Z dan milenial muda, kita dapat memastikan bahwa nilai spiritualitas Kristen tetap hidup dan berkualitas. Spiritual generasi digital bukan sekedar menjaga iman pribadi, tetapi mempersiapkan saksi Kristus di tengah kehidupan yang tangguh dan relevan di abad ke-21 ini. Berikut daftar pustakanya. Sebagai pengingat, tantangan kita bukan sekedar membuat Injil terlihat kekinian, tetapi bagaimana Injil tetap murni dan berkuasa meski disampaikan di ruang digital yang penuh distraksi. Karena Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Dengan itu, teknologi hanyalah sebuah alat iman yang memberikan arahan. Tanpa iman, layar hanya menampilkan cahaya, tetapi dengan iman, layar dapat memantulkan terang Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.